Halo semuanya, perkenalkan nama aku Liana Tulfa Yunisa dengan NIM C1401241045. Nah, hari ini aku telah melaksanakan praktikum fisiologi reproduksi organisme akuatik. Nah, kita mengamati mengenai ciri seksual primer, ciri seksual sekunder, dan juga struktur anatomi dari ikan. Ikan yang digunakan itu ada 3, yang pertama ikan mas, ikan lele, dan juga ikan nila. Pertama-tama, ikan yang telah mati lalu mulai digunting. Nah, proses pengguntingan dilakukan dari atas operculum, lalu dilakukan sejajar, lurus, mengikuti garis lateral pada ikan. Proses pengguntingan terus dilakukan hingga mencapai ataupun mendekati bagian anus. Tapi, pada praktikum kali ini, kita tidak boleh menggunting hingga merobek anus, dikarenakan kita akan melihat bagaimana saluran urigonetal terhubung dengan gonad ikan yang akan kita identifikasi. Selain mengamati gonad ikan, kita juga perlu mengeluarkan organ-organ tubuh ikan untuk mengamati struktur anatominya. Pada praktikum kali ini, kita mengamati 2 ciri seksual pada ikan. Nah, ciri pertama yaitu ciri seksual primer. Nah, ciri seksual primer adalah ciri yang berhubungan langsung dengan organ reproduksi. Untuk ikan, itu berarti adanya gonad, yaitu testis pada ikan jantan dan ovarium pada ikan betina. Fungsinya menghasilkan gamet ataupun sel kelamin seperti sperma dan telur. Nah, selanjutnya ciri seksual sekunder. Ciri seksual sekunder itu tuh ciri yang tidak langsung berhubungan dengan organ reproduksi, seperti perbedaan warna tubuh, bentuk tubuh, ukuran tubuh, bentuk sirip, ataupun ciri morfologi lain yang biasanya muncul saat ikan sudah dewasa secara seksual. Nah, ciri-ciri ini bisa membantu kita membedakan mana yang jantan dan betina tanpa membuka tubuh ikan. Proses pembedahan dan pengamatan internal biasanya diperlukan untuk melihat gonad secara langsung. Selain itu, ikan juga memiliki saluran reproduksi seperti vas deferens pada jantan dan oviduk pada betina yang menghubungkan gonad dengan lubang urogenital. Berdasarkan hasil pengamatan pada ikan mas betina, terlihat perutnya lebih membesar dan membulat, terutama di bagian posterior. Tekstur perut juga terasa lunak saat disentuh. Ciri ini tidak ditemukan pada ikan mas jantan yang cenderung lebih ramping. Nah, perbedaan ini merupakan indikator visual paling jelas dari ciri seksual sekunder ikan mas. Untuk ciri seksual primer, hasil pembedahan menunjukkan adanya ovarium berukuran besar dan memenuhi sebagian besar rongga perut. Hal ini menunjukkan bahwa ikan berada pada tingkat kematangan gonad lanjut. Nah, energi metabolik lebih banyak dialokasikan untuk reproduksi, dan secara fisiologis, ovarium yang besar menandakan kesiapan reproduksi bagi ikan mas. Sebaliknya, saat pembedahan menggunakan ikan lele, ditemukan gonad yang berukuran relatif kecil dibandingkan ikan nila dan mas. Hal ini menunjukkan bahwa spesimen atau ikan lele yang kita uji belum mencapai keadaan reproduksi matang. Energi masih difokuskan pada pertumbuhan tubuh dan juga faktor usia dan nutrisi mempengaruhi ukuran dari gonad. Gonad yang kecil menandakan bahwa ikan belum siap reproduksi secara optimal. Nah, dari hasil pengamatan ini bisa ditarik kesimpulan bahwa ciri seksual sekunder paling jelas terlihat pada ikan nila dan juga ikan mas. Ciri seksual primer ditentukan melalui pengamatan gonad dan juga pengamatan anus. Ukuran gonad besar menandakan kematangan reproduksi, sedangkan gonad kecil menunjukkan ikan belum matang atau energi belum dialokasikan ke reproduksi. Praktikum ini membuktikan bahwa identifikasi jenis kelamin ikan teleostei paling akurat dilakukan melalui kombinasi ciri seksual primer, sekunder, dan juga struktur anatomi pada ikan.